seharusnya sama Bu Sherly. Bu Sherly belum datang. Ya, Bu Asing apa kabar Bu? Ya, suaranya ditutul. Ya. Bu Sherly ini sudah ada Pak. Oh ada Bu Sherly. Mana Bu Sherly? Ini dia, saya tunggu-tunggu. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya ingin menampilkan Bu Sherly dari Samarinda. Bu Sherly dari Samarinda ini punya seorang putra yang namanya Sean. Sean ini termasuk kasus unik karena anaknya baru berusia 15 ya Bu ya? 15 tahun. Dan ini kasus unik karena termasuk kasus-kasus penderita diabetes tipe 1 yang termasuk mudah ditangani. Walaupun ada yang lebih muda lagi, Bu Kristina. Bu Kristina ada nggak? Ana 5 tahun, Pak. Iya. Oh, ada yang 5 tahun ya? Iya. Chloe 5 tahun, Anda 5 tahun, dan ini. Tapi untuk kasus anak muda yang pertama kali saya dapatkan dari Bu Sherly ini. Ya, Bu Sherly. Nah, Seharusnya dulu Bayu, Pak. Oh ya, Bayu cuma tidak diwakili sama orang tuanya ya, sama anaknya langsung. Nah, saya pengen Bu Sherly menceritakan pengalaman Ibu. Tapi saya perlu jelaskan, siapa sih Bu Asih? Bu Asih ini, wah ceritanya juga. Ini dia. 3 orang. Ya. Bu Asih ini adalah ketua dari angkatan 47 ya, Bu? 46. Oh, 46. Ya, Pak. Ya. Bu Asing ini adalah seorang doktor pertanian dari Universitas Brawijaya. Wah, tutup mata. Nah, Bu Asing sekarang sudah mendapat kondisi yang bagus. Sekarang jauh lebih sehat, lepas dari diabetes setelah bertahun-tahun diabetes. Nah, sedangkan selanjutnya saya kenalkan Bu Kristina. Bu Kristina ini adalah seorang peserta di angkatan berapa Bu Admin? Bu Admin Kristina. 69, Pak. Angkatan 69. Nah, jadi bayangkan dari lintas orang, yang satu di Malang, Bu Asih ini, Bu Sherly ini dari Samarinda, dan Bu Kristina dari Pontianak. Nah, saya ingin Anda semua menceritakan pengalaman masing-masing. Tapi saya akan mulai dulu dari Bu Sherly. Tentang Sean. Saya dengar kemarin informasinya adalah hasil gula darah yang sangat bagus. Mohon nanti Bu Sherly bercerita, Bu Kristina juga bercerita mengenai perkembangan terakhir. Dan baru kemudian Bu Asih. Silakan. Bu Sherly. Mana siannya? Siannya Pak. Oh, ngebangkong. Ya, Bu Haji bilang gitu. Oh, ngebangkong. Bangunnya susah. Iya. Itu kayaknya yang nggak bersedia, Pak. Bukannya apa, kan dia pemalu ya. Dia punya pemalu ya. Oke, saya pengen tahu perkembangan saya terakhir. Perkembangan yang terakhir aja, Pak ya, atau dari awal? Dari awal boleh, agar semua teman-teman di sini tahu bagaimana keadaannya. Jadi saya tuh bingung antara diabetes tipe 1 atau tipe 2. Soalnya setahu saya kalau diabetes tipe 1 itu kan turunan ya. Nah, kalau kita melihat dari saya sebagai orang tua dan suami saya itu nggak ada ya turunan diabetes tuh nggak ada di dalam keluarga sama sekali. Yang ada itu alergi. Kalau saya turunan alergi, kalau suami saya itu turunannya darah tinggi. Jadi saya juga bingung kok tiba-tiba bisa terkena tuh, juga heran. Awalnya tuh karena anak saya gemuk ya, jadi pola makannya dia suka makan sosis, suka makan nugget, dan dia mulai SD kelas 6 itu dia menyukai, dulu dia
waktu SD kelas 1 sampai kelas berapa ya? Kelas 3 tuh masih kurus ya. Kurus gitu. Terus habis itu kan biasa kan kita tuh sukanya tuh anak yang cabi-cabi gitu. Jadi kita berpikir kalau anak yang cabi yang agak gemukan itu lebih sehat daripada anak yang kurus. Makanya terus kita kasih yang bagaimana dia suka makan, kasih vitamin penambah nafsu makan. Sampai akhirnya dia mencintai yang namanya nasi goreng gitu. Jadi apa-apa tuh nasi goreng, selalu menunya nasi. Dan dia mulai umur 10 tahun itu makan nasi goreng di tengah malam. Dan berat badannya jadi melar ya, jadi dia punya pipi gemuk, leher gemuk, sini semua gemuk. Jadi kalaupun dipegang gini aja itu udah sakit dianya. Oh ya? Jadi akhirnya sampai pada saat saya bingung di kamar mandi di kamar mandi kok tiba-tiba ada semut ya, semut di sekeliling. Ada semut di sekeliling toilet. Saya bingung kok habis disemprot nggak lama muncul lagi gitu. Dan sempat Sean itu kan udah gede ya, maksudnya udah SD kelas 6 kelas ya habis itu mau SMP kelas 1 kok dia bisa ngompol gitu. Saya bingung gitu. Ngompol itu nggak seminggu tuh bisa 2 kali seperti itu ya. Saya sampai bingung. Saya sampai bilang jangan minum banyak-banyak kalau malam. Ya gimana nggak minum, habis makan nasi goreng pedes kan otomatis kan minum kan banyak kan. Jadi saya pikir pertama wajar gitu. Saya bilang nggak wajar itu ada semut. Itu saya mulai bisa nih karena dia ada diabetes, tertulis diabetes apa yang kayak gitu-gitu. Saya sudah nggak enak hati ya. Terus kemudian saya sempat jalan-jalan ke saya cekkan gula darah ke Guardian karena saya nggak di dalam rumah tuh nggak pernah ada yang namanya uji alat glukos tuh nggak ada karena nggak ada sejarah dan nggak pernah tahu modelnya alatnya gimana, terus nggak pernah pakai karena kita jarang ya lebih banyak kalau misalnya kalau sakit itu ke arah herbal seperti itu. Terus kemudian saya cekkan pertama saya cek duluan. Nah setelah saya cek saya punya gula darah baik-baik saja gitu ya. Yang nggak normal itu triglycerid saya yang nggak normal. Nah terus kemudian saya coba ujikan saya gitu sambil saya doa gitu kan mudah-mudahan nggak apa-apa gitu kan. Saya cekkan gula darahnya itu tidak terdeteksi. Saya bingung, ini alatnya yang rusak kali ya gitu ya. Jadi sampai tidak terdeteksi yang di Guardian itu. Padahal setelah saya diuji, nggak apa-apa. Saya punya normal, terus kemudian kenapa kok yang uji ke anak saya itu nggak normal, nggak terdetek gitu kan? Dari situ saya akhirnya pergi ke dokter, salah satu dokter yang senior di Samarinda. Nah terus kemudian disuruh tes darah gitu kan, dan waktu itu ada USG, di USG ternyata ada perlemakan sedikit ada perlemakan di hati itu. Nah ini berarti tanda-tanda kalau perlemakan di hati itu kan itu akibat efek gula ya. Nah terus kemudian diteskan gula darah lengkap, ternyata yang mengejutkan sekali hasilnya bahwa Sean itu gula darah puasanya di 200-an, terus kemudian HbA1c-nya itu di 12. Oh, 12.
ya 12,5 Kak. Terus kemudian saya otomatis hancur ya hati saya sebagai seorang ibu. Waduh, kok bisa ya gitu, kok bisa nggak ada turunan diabetes di keluarga saya sama sekali. Ya, tapi saya nggak terlalu suka yang selalu manis, nggak, saya lebih suka ke arah asin. Cuman ya itu saya bingung. Nah, terus kemudian saya itu minum anak saya tuh dikasih obat Glimepiride gitu ya, Glimepiride itu kan dicoba katanya, dicoba dulu Glimepiride di 2 miligram, enggak 1 miligram, 1 miligram diminum 1 hari 1 kali. Nah terus kemudian, minum Glimepiride yang 1 miligram itu perubahan saya ya lumayan ya, perubahannya lumayan. Terus kemudian setelah 1 bulan saya benar-benar itu berarti saya tuh langsung cari di Google saya cari bagaimana anak saya itu gula darahnya nggak tambah naik gitu ya. Akhirnya saya ke arah yaitu kebalikan sama Pak Eko. Saya kasihnya malah sayur. Jadi mikirnya tuh ya parno gitu, wah daging ini kayaknya, daging gitu kan. Akhirnya saya pengganti nasinya saya itu ke tahu. Jadi waktu belum kenal Mobi, jadi sering kasihnya tahu, tempe, sayur, daging itu sedikit, telur juga gitu kan. Telur paling cuma 2-3 biji gitu kan. Cuman ketika kan saya akhirnya rajin ngetes makanan apa yang sensitif buat saya yang bisa menaikkan gula darahnya itu. Jadi saya cek sebelum makan, saya ceknya sih sesudah makan 2 jam. Nah itu saya cek itu, wah seperti roller coaster ya hari-hari itu ya. Saya lihat kalau saya kasih garam, nah ini kebalikan sama Pak Eko total. Kalau pakai garam, terus kemudian bumbu-bumbu dapur, bawang, saya kan kasihnya malah katanya kalau di Google itu bawang putih harus banyak-banyak untuk mengendalikan diabetes gitu kan. Akhirnya saya kasih makanan dia tuh bawang putih, garam kayak gitu ya, garamnya dikit gitu. Tapi ternyata garam itu menaikkan ketika ketemu sama sayur, ketika ketemu sama lada, bumbu dapur yang lainnya, dia naiknya cepat. Jadi gurih-gurihnya ketika ketemu sayur, saya pilihnya juga sayur yang low IG. Saya sudah langsung searching Google gitu. Saya searching Google itu sayur-sayur itu kalau ketemu yang low IG, ketemu sama garam, itu dia langsung menaikkan gula darah di atas 160, bisa 180, 200 seperti itu. Jadi terus kemudian saya coba tanpa garam, jadi cuman bawang putih kayak gitu. Jadi sama semua sayur, semua pokoknya saya kasih kuatin bumbu-bumbu dapur kecuali garam. Nah, lumayan agak ada penurunan di bawah 200 ya, tapi nggak pernah yang kayak bagus bisa di bawah 100 tuh nggak pernah gitu kan. Nah itu jadi selama setahun saya itu benar-benar makan sayur, tahu, tempe, yang pokoknya protein nabati, dan daging-daging itu nggak terlalu banyak, ya lumayan tapi nggak sebanyak sekarang ya. Terus itu sempat saya cek di HbA1 itu di bulan April 2021, saya cek itu diturun ya, dari 12,5 turun di 5,8. Nah, cuman sudah mulai seneng kan saya, wah berarti tapi kan sedih juga. Dan selain makan sayur-sayuran yang tanpa garam, saya sedihnya tuh ini. Waktu itu kan terjadi pandemi. Saya bersyukurnya itu terjadi waktu itu pandemi, jadi nggak perlu sekolah. Karena apa? Jadi waktu saya ukur, jadi dengan makan sayur tanpa garam, itu kalau tidak diimbangi 2 jam setelah makan itu jadi 1,5 jam. Jadi saya ceknya kan di 2 jam. 1,5 jam setelah makan itu anak saya tuh harus lari, harus treadmill. Nah,
treadmill itu harus setengah jam setiap dia habis makan. 1,5 jam sesudah makan, itu dia harus treadmill 30 menit. Kalau nggak treadmill 30 menit, makan sayur yang tanpa garam itu hanya dengan kekuatan bumbu-bumbu dapur seperti bawang, terus bawang merah, bawang putih yang banyak-banyak itu yang untuk mengganti rasa gurihnya garam, itu nggak bisa turun. Jadi jadi kalau saya pernah cek, makan sayur semua tanpa garam pun, itu kalau tidak diimbangi dengan treadmill lari selama 30 menit, dia bisa jeglek di atas 180. Nah, kalau dia olahraga lari 30 menit, 1,5 jam setelah makan, jadi bayangin sehari Sean itu makan itu sampai akhirnya kalau makannya 3 kali ya 3 kali dia harus treadmill. Nah saya itu kan bingung kalau nanti sekolah gimana gitu kan. Saya sampai sedih putus asa sebagai seorang ibu, saya tuh bingung. Lah terus habis makan itu harus lari dulu gitu loh. 1,5 jam itu harus lari untuk menurunkan gula darahnya. Saya sampai stres gitu ya. Bingung, hopeless, saya mesti ngapain gitu kan. Nah terus kemudian setelah saya cek HbA1-nya setelah 1 tahun itu dengan metode makan tanpa garam, sayur-sayuran aja, jadi masih karbo low IG, itu diimbangi dengan setelah makan itu harus olahraga, itu di HbA1c-nya anak saya itu turun menjadi 5,8. Wah, saya mulai happy ya, cuman happy memang gula darahnya bisa di bawah 200 ya. Jadi 5,8 kalau saya googling itu masih pre-diabetes. Jadi lumayan ya turun dari 12,5 turun ke 5,8 tanpa obat. Saya sudah tidak minum obat, jadi minum obatnya itu cuma 1 bulan. Saya benar-benar ketatin sekali ya untuk makan sama minum itu. Wah, sebelumnya saya itu paling anti minum air, sukanya minum teh manis. Nah dia itu pencinta teh manis. Habis makan tuh minum teh manis, minum pulpy orange yang kayak gitu-gitu, minuman soda. Nah saya pikirkan karena ya itu pola hidup yang salah. Yaitu suka minuman manis, jarang sekali mau minum air putih. Mau minum air putih tuh, dia tuh kayaknya tolak duluan, kayak mau muntah gitu kan. Nggak maunya yang ada rasa, susu kah, apa gitu ya, pokoknya yang ada rasa manisnya tuh dia mau. Nah, kemudian selama karena dia kena didetek yang DM itu, langsung saya gelontorin pagi itu minum 2 gelas gitu ya, sebelum dia makan minum 2 gelas, nanti habis, jadi sehari itu minum tuh hampir 3 liter, 3,5 liter gitu ya, banyak dia minum. Saya gelontorin air itu harus banyak, minum itu langsung gelas yang besar itu ya. Nah itu terus kemudian yaitu hasilnya masih di 5,8, masih di pre-DM, terus kemudian kenapa? Ada gangguan sebentar, bikin bingung. Ya, apa dilanjutkan sampai yang lain dulu boleh nggak? Anak saya nanti perkembangannya yang setelah ikut MOBI saya bagikan. Maksudnya saya sharingkan setelah saya tengok anak saya yang paling besar. Oh iya. Baik, Bu Christina dimasukkan Mas Freddy. Jadi ini dua-duanya wanita karir, Bu Shirley dan Bu Christina. Bu Christina juga wanita karir yang saat ini mau berbagi dengan sesama untuk menjadi seorang admin di Medical Obrate Indonesia. Ya, silakan. Mungkin bisa diceritakan, Bu Christina. Suaranya. Suaranya. Suaranya dulu ya, oke. Silakan. Pak Eko nggak kasih persiapan nih.
nggak apa-apa, biarin. Ya, sengaja. 17 tahunku hilang, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, di sini justru apa banyak anggota-anggota baru ini yang tidak tahu apa yang terjadi apabila seorang anak mereka ataupun beberapa anak mereka mengalami diabetes. Dan ini suatu peristiwa yang langka di mana terjadi pergeseran dari usia tua ke usia muda. Jadi silakan Bu Christina. Sorry, nggak ada persiapan nih sebentar. Baru balik sarapan untuk orang rumah. Iya, iya. Kalau Chloe case-nya itu sama, hampir sama seperti Bu Shirley ya. Saya sering curhat sama dia juga kadang. Terus si Chloe itu juga sama. Jadi papa mama dan orang tua kami itu tidak ada keturunan diabetes. Jadi kami sama sekali zero tentang pengetahuan diabetes. Jadi ketika kita tahunya di bulan 6 menuju bulan 7 tahun ini, ya. Teman saya bahwa turun banget nih, berat badan yang awalnya 22, usia 5 tahun, tapi turunnya sampai 5-6 kilo. Ada apa? Dalam waktu berapa lama? 1 bulan. 1 bulan turun 6 kilo? Tanpa sebab? Ya, karena dia itu terlihat sehat. Jadi kan kita kira berat badan turun, dia kan mungkin harusnya lemas ya, harusnya lemas. Nggak terlihat. Tapi dia itu seperti biasa. Jadi kita nggak tahu kemana. Dia sehat. Terus ditanya ke teman yang dokter juga dia bilang, mungkin dia aktivitas mulai padat katanya. Dia mulai tinggi, biasanya manusia itu normalnya turun 8 kilo sebulan, jadi dia masih dalam angka normal turunnya. Ya udah, kita tenang loh. Terus pantau lagi, kok makin turun ya? Saya tanya teman saya lagi, nggak apa-apa, kita lihat dulu bulan depan, kalau masih turun, nah barulah kita coba bawa ke dokter. Karena kalau saya bawa ke dokter pun sekarang pasti jawabnya dia sama, mungkin tambah tinggi, mungkin aktivitas. Udah, itu nyampe di bulan 8 ya. Enggak, masih di bulan 7, tanggal 21 kita tes lab kan. Jadi kok masih turun gitu. Setelah 1 bulan kok masih turun dari bulan 6 ke bulan 7. Nah, terus suami bilang, ayo kita ke rumah sakit, nggak bisa tunggu deh. Nah, itu dokter masih langsung suruh cek lab. Ini kenapa turun begini, kalian nggak ngomong gitu loh, nggak ngecek. Kami kira dia mau tinggi, mau aktivitasnya tambah banyak gitu. Karena dia nggak ada aktivitas apapun. Nah, ini kan cek darah ya. Saya waktu itu masih shock kan. Masa cek darah sih nggak salah. Terus ya udah kita setuju cek darah. Nah, di situ kalau Shan itu masih HbA1c-nya 12 ya. Si Chloe langsung tinggi sekali. Hah? Halo? Halo ya, saya dengar. Si Chloe itu udah 15,5 HbA1c-nya. Terus gula darahnya itu 535. Ketika dicek itu kaget banget kan. Nah, waktu itu dokter langsung bilang, malam ini langsung insulin ya. Saya masih nggak bisa nerima, Mak, baru umur 5 tahun disuruh insulin. Nggak mau dulu dok, saya mau cari alternatif dulu dok, saya nggak mau, anak saya tergantung sama insulin. Waktu itu dokternya sih diam ya. Nah, terus besoknya kita cari teman yang punya pengetahuan diabetes ya. Semua jawabannya bahwa mau tak mau harus diabetes, harus insulin sih, mau tak mau. Kalau nggak bisa. Nah, kita nggak punya alternatif lain, mau tak mau ya udah. Akhirnya kita balik lagi ke dokter, dok, udah insulin deh. Ya kan? Dokternya bilang nggak bisa, harus opname ya. Karena ini kan pertama kali dia diinsulin, takut ada apa-apa, reaksi tubuhnya bagaimana. Mak, disuruh masuk rumah sakit diinfus gitu loh. Ya udah, akhirnya memang kejilaan itu yang terbaik kita jalankan. Nah, di rumah sakit, padahal si Chloe sudah dikontrol
oleh dokter gizi menunya ya, karena dia diabetes kan. Nah, tapi waktu itu masih dikasih bubur, dikasih nasi putih, dikasih nasi merah, gitu kan. Jadi di 3-4 hari kita di rumah sakit itu ya gula darahnya 200-an, tapi tidak turun gitu loh. Nah, dokter itu targetin kalau dia udah 150, di bawah 200 dia boleh keluar. Sedangkan dia makan nasi, makan bubur terus kita mikir, ini kan bahaya ya kan? Kapan bisa keluar kalau masih segitu? Akhirnya apa yang rumah sakit kasih, walaupun itu anjuran dokter gizi, kita nggak kasih, kita kasih apa? Waktu itu masih nggak tahu apa-apa, masih kasih kentang, masih kasih merah, sedikit aja. Baru turun di bawah 200. Baru akhirnya bisa dibawa pulang hari keempat lah dibawa pulang karena kita udah nggak kasih makanannya rumah sakit. Nah, habis itu barulah kita masih kasih insulin setiap hari 2 unit. Dokter suruh 3 kali, saya nggak mau, saya 2 kali. Jadi pagi malam 2 unit sampai pada akhirnya saya ketemu mobil. Nah, disitulah saya sampai adminnya Mary nih, mesti kasih tahu namanya Mary. Penting ya, karena merasa jadi admin ya, merasa dicuekin terus. Iya. Tanggapannya cepat. Jadi begitu saya kasih tahu anak saya umur 5 tahun, si Mary langsung telepon. Nah, responnya cepet nih. Nah, karena dia merespon, saya merasa sangat bersyukur kan diresponin. Terus dia tanya tentang kondisi Chloe. Akhirnya dia nanya data segala macam. Akhirnya udah pelatihan di September. Saya bilang ke Mary, aku udah nggak sabar loh. Maksudnya pengen segera Chloe sembuh gitu, pengen segera ikut pelatihan. Sabar ya, Cek, katanya gitu. Ya udah. Akhirnya di September mulailah pelatihan dan kita ikutin. Waktu itu ada Zoom perkenalan dengan mentor. Jadi saya sengaja tarik suami untuk dengar. Nah, disitulah ya saya harapannya kalau misalnya suami yakin, saya terbantu lah. Ada dukungan keluarga, gimana pun lebih enak kalau kita menjalankan apa yang diajarkan di mobil. Suami mendukung karena dia dengerin tanya jawab langsung dengan Pak Eko saat itu. Nah, dari hari pelatihan di hari ketiga hanya memberi informasi itu dari Bu Mary. Waktu Nippon Chris to close, saya lagi isoman loh, terkena COVID. Jadi luar biasa Mbak Mary loh. Mbak Kristina luar biasa. Oke, Mbak. Ngurusin masa depan. Ya. Dan habis itu ya di hari ketiga, nah gula darah Chloe udah langsung di 2 digit. Ya. Syukur banget. Kemudian di saat itulah kita langsung lepas insulin. Itu sih. Iya. Bagaimana perkembangan Chloe sekarang? Ya, so far ya kita sih nggak kasih dia, masih PMB ya, PMB terus masih berjuang untuk bisa kurvase. Ya harapannya saya bisa segera kayak Bu Shirley untuk kayak Sisan kondisinya bisa kurvase, bisa segera normal kembali. Perkembangan fisik Chloe selama melakukan PMB bagaimana? Nggak pernah. Oh, dia hanya 1 kali sih. 1 kali itu dia keringat dingin. Kondisi itu gula darahnya kayaknya 50-an ya. Oh, 50-an. Terus dia keringat dingin dan saya kaget, saya takut. Terus saya telepon Pak Eko kan. Pak Eko bilang itu ketosis. Karena saya takut, saya kasih dia madu waktu itu. Madu itu malah tinggi sekali loh. Iya. Soalnya saya memikirkan hal yang sehat dan intinya madu kan sehat ya. Kira-kira saya hal yang sehat dan itu kasih ke dia gitu. Tapi sekarang ya udah ternyata trik untuk dia kalau hipoglikemik itu hanya minum air putih, air hangat, disuruh istirahat. Sebenarnya itu aja sih. Ya waktu itu saya karena belum paham, saya masih baru kan. Jadi saya
nggak paham saya kasih gini. Karena kan kata orang kalau hipoglikemik harus kasih permen atau kasih susu naikkan kembali. Ya, kemudian apakah Chloe berat badannya kembali naik sekarang? Berat badannya masih di sekitaran itu sih 16,5, 17, 16,5, 17 deh. Untuk get up from 7 itu belum dapet sih. Walaupun kita udah kasih kaldu gitu-gitu. Belum Kondisi naik. secara umum bagaimana? Ini anaknya Chloe. Halo. Halo Chloe. Hai. Sehat saya pikir kok. Seminggu sekali berenang, terus balet 2 kali seminggu. Oh iya. Kelasnya lancar sih, dia ada kursus, dia ada sekolah, dia ada olahraga. Semua tidak ada kendala apapun. Lancar-lancar. Gula darah di bawah 100 terus? Ya. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Christina. Ini memberi pelajaran buat teman-teman yang mungkin saja anaknya terkena diabetes tipe 1. Ini makanya tadi saya bersamakan munculnya dengan Bu Shirley ya. Harapannya juga memberi penguatan bagi orang tua lain yang mungkin saja masih malu-malu atau punya keluarga yang anaknya masih di bawah usia dewasa tapi sudah terkena diabetes. Terima kasih Mbak Christina untuk informasinya di pagi ini. Terima kasih. Kita berganti ke Bu Shirley sudah, Mas Freddy. Oh belum ya? Atau Bu Asih? Halo Bu Asih. Bu Asih, iya. Sekarang terima kasih yang bicaranya sekarang nih. Ya, terima kasih. Ini kaos ketua Pak sudah pada jadi teman-teman. Waduh, nggak ngobrol-ngobrol sama saya. Ya, apa Pak Eko berkenan Pak Warsono? Baik. Oh iya jelas dikasih gratis. Nanti Pak Warsono tulis di grup aja Pak ukurannya apa. Iya. Ini pesan nih karena suka lambangnya mobil ini loh Pak Eko. Oh iya. Oh iya. Nanti kalau sudah nggak ketua lagi kan punya kenang-kenangan. Mas Ketua, ya Bu saya pengen Bu Asih cerita mengenai dari mulai dulu tuh munek-munek sekali dan sekarang sampai disayang sama suami diseret-seret suami terus. Selalu. Ya mungkin nggak panjang ya ceritanya Pak Eko karena ya banyak yang disampaikan. Nah sebelumnya memang saya ada keturunan dari ibu ya dari kakek itu diabetes ya. Nah ibu saya itu sebelum beliau sakit stroke ya lama gitu ya dan beliau makannya itu cuma bayam dioseng tanpa garam tanpa apa cuma cabai tok supaya bisa nafsu makan itu saya sudah nggak enak melihat ibu saya sakit waktu itu. Terus saya sudah kerja mau ditraktir makan beliau selalu nggak mau dietnya ketat. Jadi menderita diabetes 30 tahun sampai beliau nggak ada itu yang belum kenal mobil ya. Jadi ke dokter tuh tiap bulan. Nah, sampai beliau kena stroke, kemudian nggak ada. Pesan nanti kalian kalau sudah 25 tahun tes gula darah ya, itu kata dokter sudah ketahuan nurun enggaknya, kami berlima. Nah setelah di warning orang tua seperti itu, saya jaga makanan memang nggak minum manis-manis, teh ya tawar, apa tawar, alhamdulillah nggak sampai 400, 500. Nah ketahuannya mengurangi manis saja gula darah masih 400. Oh nggak sampai Pak Eko 370. Nah waktu itu ketawanya lebaran di rumah macam-macam ya kacang ya nastar macam-macam terus pergi ke Madiun. Saya kan orang Madiun turunannya di sana. Nah beli mie ayam kelontong di Jombang. Nah yang bikin mie ayam itu kelebihan 1. Katanya kelebihan ibu ini tadi mesen 2 ya udah saya makan 2 piring. Nggak tahu kalau ada warning itu. Nah pas pulang dari Madiun kok pusing. Biasa minum vitamin Supradin sembuh, ini enggak. Saya coba cek, gula darahnya itu 370. Wah, kata dokter, ibu sudah ketahuan ini enggak tahu, enggak pernah tahu dok. Ya udah, kue lebarannya dimasukkan lemari, makan pagi, siang, sore saja.
Nah, karena saya ketakutan mendapat warisan seperti itu, saya minum pahitan. Jadi jam 9 saya minum pahitan, 3 hari kontrol ke dokter normal. GD saya 90. Nah, saya udah pede lagi, ya biasa makan. Gitu ya. Akhirnya tahun 2013, pulang dari luar negeri, saya cuek aja makan gitu ya. Nggak taunya kok ngeliut gitu. Ngeliut lagi berat badan udah 67. Nah, saya cek gula darah 390. Ya, waktu itu saya sudah ikut Herbalife. Ya, saya sudah cerita ke Pak Eko, saya beli 7 juta. Paketnya, saya beli 3 paket 7 juta Herbalife. Pesennya coachnya nggak boleh makan nasi pagi dan malam, ketemunya siang aja. Terus ngemilnya nggak boleh donat, jangan tepung-tepung. Kalau nasi boleh. Pagi sama malam minum Herbalife. Diisi alpukat boleh, pisang boleh. Saya cek gula darah tetap 290, masih nggak normal juga. Nah, saya terus mencari. Yang terakhir saya ngeliut itu 67 di PB sudah Herbalife ngeliut. Nah, saya terus mencari tapi saya nggak cek GD, ini pasti karena itu. Kolesterol naik waktu itu 225, asam urat 7,7 ya sebelum gabung Mobi. Nah, saya terus mencari kenapa Eko di FB ya. Wah, ini kok kayaknya menarik ini kan gitu, ada keto, ada apa, ini Mobi ini coba saya coba kan gitu. Nah, saya masuk, kata di Mbak Mary, saya chat aja, ternyata harus difoto. Ya saya nggak punya alat, memang cuek aja, saya nggak terlalu worry kan gitu. Saya beli alat, udah saya cek ke Mbak Mary itu berapa ya, 290 apa berapa gitu. Sebelum makan, sesudah makan berapa gitu ya. 125 puasa, setelah makan 297, nah, termasuk nggak normal. Akhirnya masuk di Mobi di kelompok 46. Nah, ketemu Pak Eko. Nah, kelebihan di Pak Eko ini dengan Herbalife ini cuman kosnya ini beli ini, manfaatnya gini-gini, tapi otak tidak dicuci ya. Jadi sama Pak Eko dicuci bersih, sehingga saya wah ini kok jadi orang Eskimo makan protein tok. Nah, sejak TK sampai perguruan tinggi saya S3 nggak pernah diajari pola ini. Ini ilmu yang baru dan sehat nih menurut Pak Eko, ini harus punya kayak aneh ya Bu. Kayaknya nanti punya perguruan tinggi Mobi Pak Eko. Karena walaupun saya keluar negeri kemana-mana itu nggak pernah ada ilmu ini Pak, ini nyuci karena meninggalkan karbo itu berat banget kan gitu. Makanan tuh enak-enak gitu loh. Sehingga saya 67 ya, ngeliut nggak kuat badannya. Nah, saya masuk Pak Eko ini di rumah Pak Eko dicuci otak saya, waduh, pusing juga dengarnya. Jadi orang Eskimo makan ikan-ikan ini. Biasanya itu 4 sehat itu 5 cuman lauk. Tapi ini yang paling dominan jadi kucing saya akhirnya. Jadi karnivor ya. Sebelumnya itu jadi omnivor, semua dimakan. Ya udah dilakonin aja, Pak. Ini Pak Warsono nih, pendampingnya ya. Banyak protes ya. Di bulan pertama ngeliut. Udah saya jalani aja, nggak apa-apa. Nah, yang paling miracle, memang miracle nih Pak Eko. Betul miracle-nya itu nggak salah ya. Konsepnya itu betul miracle. Seumur-umur saya hidup, seumur-umur saya pola Herbalife itu mendapatkan angka 80. 80 itu angka yang wonderful ya. Saya nggak pernah seperti itu. Saya cerita saudara saya itu nggak normal, kamu harus ke dokter. Nggak, saya tetap pede ya. Badan 2 bulan turun 13 kilo. 2 bulan 13 kilo. 13 kilo, jadi kurus banget. Nah, yang lucu coach Herbalife kunjungi saya, kan saya ditimbang nih. Wah Bu, Ibu berhasil nih, berat badannya sudah ramping, gini kan gitu. Mbak, maaf ini bukan dari Herbalife. Loh, dari mana? Saya ikut Mobi, Mbak, punya Mbak saya simpen di kulkas. Waduh, dia nggak enak muka. Ya, saya terus terang aja. Nanti kalau diklaim dia, saya difoto, dipromosiin kan sama coachnya itu bahwa BB turun berhasil 13 kilo 2 bulan. Sementara Herbalife cuma sekilo. 4 bulan saya sudah gabung itu sebulan cuma 1 kilo ya. Ya, kalau dari analisis saya sih masih boleh makan nasi, makan sayur apa aja. Nah, cuci otak Pak Eko ini yang buat kita agak terheran-heran itu, sayur pun nggak boleh kan, aneh gitu ya. Buah aja cuma apukat, saya itu paling nggak suka gitu ya. Yang saya paling benci itu apukat. Seumur-umur saya nggak suka apukat, tapi harus dipaksa ya Allah. Saya bilang Pak Eko ini benar menyiksa hidup ya kan. Gitu.
Terus jamur juga, saya pokoknya nggak disuka yang disuruh makan. Masya Allah, ini disiksa ini sama Pak Eko, sama Pak Warsono ini. Nggak diturutin, udah nyemplung. Pikir saya udah nyemplung sekalian. Nggak taunya 13 kilo habis PP. Perut langsing ya. Celana 29, muat dulu 33, pas 67. 33, gendut banget. Lengan kayak ini Popeye. Sekarang udah kecil nih. Udah pakai jas itu ukuran M, dulu L kalau nggak SL. Oh iya. Ya, saya cerita Pak Eko itu off the record Pak, nggak enak nih ada ibu-ibu bapak-bapak ini malu ya. Nggak apa-apa Bu, biar bersemangat mereka semua. Ya, jadi lebih disayang pasangan gitu aja sih. Bukan syarat ya. Iya. Oh, kamar dikunci terus apa itu maksudnya itu? Makin banyak maunya itu. Nggak ada aja Pak Eko. Dan yang unik gini Pak Eko, yang unik. Bu, aku yakin Bu Asih itu kalau dia ngajar orang lain bingung, ini dosennya yang mana gitu Bu. Mahasiswanya lebih gendut ya Pak ya, lebih cabi. Lebih semok. Ya, memang saya lihat kalau dibandingkan ini Bapak Ibu, saya lihat dari internet ya, saya mohon waktu sebentar. Ini adalah Bu Asih pada saat berapa tahun lalu waktu di Lampung Bu ya? Oh iya. Tahun 2000 waktu S3 ya Pak ya, yang pakai jas ya. Ya. Itu 2012. Nah, sebentar ya. Saya lihatkan ini dari internet ya, Bapak Ibu. Kira-kira saya dapatkan ini. Nah, ini Bu Asih. Wah, montok ya. Montok ya. Nah, ini sekarang. Ini sekarang. Nah, ya. Ya, ini foto yang diperlihatkan ke grup sebentar. Bu Asih ini sebentar. Nah, ini adalah foto yang di grup. Sebentar, saya. Nah, lebih langsing kan, Bapak Ibu? Waduh, itu terbaru Pak, baru pagi tadi ngambil. Oh, baru tadi pagi malahan, waduh. Ya, pakai kaos ketua itu Pak. Nah, dibandingkan dengan foto yang ini, foto yang tadi saya lihatkan sebentar. Ya. Anda bisa lihat ya. Ini ini usia berapa nih, Bu? Maaf, berapa tahun lalu nih? Berapa tahun lalu? 9 tahun yang lalu waktu S3 itu 2012. 9 tahun lalu dibandingkan dengan ini. Wah, ini hari ini. Menurut Ibu Bapak muda yang mana, Bu? Ya, ini hari ini. Ini foto hari ini. Bu Asih, dan ini foto 9 tahun yang lalu. Wah. Mana ya? Sekali lagi. Ini foto 9 tahun lalu, ini foto hari ini. Oh, Bapak Ibu pilih mana? Pasti aneh ya. Oh, kok lama lebih muda yang sekarang gimana sih? Ya itulah keajaibannya kalau andai kita makan protein ya, Bapak Ibu. Bu Asih sendiri heran. Oh iya nggak benar. Makanya suami saya nyeret-nyeret terus. Ya betul. Ternyata secara diukur juga di Herbalife umur saya lebih muda 8 tahun, Bapak Ibu. Yang saya miracle-nya tuh di situ. Banyak sekali kemirakelan di Mobi ini memang. Itu. Nah, ya. Tetapi Pak Eko memasuki bulan keempat, saya ini ditimbang sama coach itu waktu itu mengurangi massa otot, Pak Eko. Massa ototnya turun kata dia, Bu, Ibu mengurangi massa otot kan gitu. Nah, di bulan keempat itu saya mulai memasukkan biji-bijian, Pak Eko, sumber-sumber itu. Nah, memang cerita GD ya Pak Eko, GD full protein itu memang saya lakonin itu full 80-90 itu di sebulan. Selanjutnya karena sudah ada bocor,
pada bulan keempat saya masukkan sedikit karbo dari biji-bijian, bukan yang high karbo gitu ya. Nah, GD itu di angka 100, tidak bisa 80-90 lagi. Tetapi kemarin filter balik sudah saya lakukan, bahkan udah kebolak-balik Pak Eko, ya makan makan nasi sudah ya. Kalau ikut Pak Warsono protein terus saya nggak bisa kayaknya, karena ya ada dari coach Herbalab itu masa otot turun gitu ya, saya ikuti. Nah, pas acara di kantor suami itu dokter kan, ini istri kepalanya itu membawa tim medis. Nah, saya sudah sarapan nasi dan lauknya itu saya takut dites, saya lari, ya nggak mau lah, takut saya 300 paling 290, nggak taunya dipaksa, ya udah tes, alhamdulillah. Seperti Bu siapa tadi Pak yang sudah nggak karuan makan apa-apa itu? Oh, Bu Unik. Ya, saya miracle lagi, pokoknya banyak miracle-nya, umur lebih muda, sel 8 tahun muda. Seperti tadi gula darah nggak pernah seumur-umur 80. Terus dites ternyata berapa? Berapa? 100. Udah bagus sekali tuh, Bu. Iya. Yang Pak Eko berikan testimoni itu loh, suami saya yang nggak DM 103. Wah, lucu. Saya itu makanya kadang Mama Shirley itu suka telepon-teleponan pribadi. Nah, di anggota saya yang sering aktif, alhamdulillah itu 7 orang sudah sembuh. Oh, iya. Pak Eko saya kabarkan 7 orang itu menuju kesembuhan dan memang sudah makan karbo ya. Jadi kalau memang ini ada aliran-aliran yang full protein Kak Pak Warsono mungkin ya, tapi saya harus berani, harus brave gitu kan. Miracle itu harus dibuktikan, proof ya. Saya buktikan, saya udah makan ketan, udah nasi jagung, udah apa. Makanya saya pas di kantor tuh saya lari, nggak mau dites. Tapi akhirnya dipaksa, only 100. Dokter menyatakan ibu normal. Kalau yang di bawah 120, itu normal, Bu. Nggak apa-apa, kata dokternya. Dokternya itu nggak banyak omong. Ya, saya yakin aja deh. Bismillah, tetapi memang harus dijaga. Karena belum ada data ya, Pak Eko. Kapan data itu akan bertahan, angka-angka bagus itu. Yang dijaga sekarang, saya pesan ke anggota saya, tetap pola makan jangan gila kayak dulu ya, saya bilang. Habis sarapan ya berhenti, jangan ngemil lagi. OT-OT, tahu isi sampai 5, donat 5, kan gitu. Ketemu makan siang, usahakan tetap protein, masuk sedikit aja karbo sayur, gitu ya. Nggak apa-apa. Habis itu berhenti, kalau mau ngemil rambak sapi, udah itu aja diikuti. Gitu. Kalau malam tetap seperti itu. Nah, ini mungkin saya share ke teman-teman. Saya indikator saya berat badan. Tadi pagi nimbang, stay di 5556. Alhamdulillah Pak Eko ini miracle lagi Pak Eko, banyak sekali miracle-nya. Iya. Dengan kalau analisis saya Pak, dengan Bapak yang protein itu melatih pankreas itu menstabiliser ya produksi insulin supaya kita normal kembali Pak Eko. Ya. Jadi tarik ulur, akhirnya memasuki bulan keempat, insya Allah dia adaptif dan responsif. Kalau menurut saya, ya. Sampai suami saya heran, lo kok tinggi aku mama ngomong 100, ya rezeki lah, rezeki istri soleh saya bilang. Bapak Ibu itu nggak usah takut. Ya. Bapak Ibu nggak usah takut. Gimana nanti aku makan protein terus? Nggak usah Bu, biar aja Pak Warsono, Bu Carki ini tuh yang nggak mau. Ya, nggak apa-apa makan tapi terkontrol ya. Kebodohan dulu. Saya dulu itu kalau malam udah makan nasi, sayur, lauk, beli martabak Bangka, keju, yang susu, gula, sama martabak telur yang super, yang bebek itu. Gimana nggak hancur pankreas, kasihan kan? Waduh, berat banget udah malam gitu ya. Nih, insya Allah Bapak Ibu kalau pola makan terjaga full protein, nggak full ya, protein masukkan 10 karbo. 10% ini maaf Pak Eko sama Pak Warsono saya agak ngajarin. Tapi sudah maintenance. Ya, bagi mereka yang memang sudah 4 bulan, secara ilmu naturopatik, Pak Eko juga sudah berkali-kali menjelaskan bahwa paling panjang kita kan regenerasi sel itu usia kan 120 hari, Bu. Artinya 4 bulan. Kalau memang 4 bulan sudah mendapatkan katakanlah kemampuan mengkonsumsi karbohidrat di atas batas kita,
Pak Warsono juga sekarang paling 25-30%, Bu. Cuma saya manfaatkan pada saat hubungan sosial. Tapi untuk gitu keseharian ya. saya tetap pola makan baru untuk membuktikan bahwa saya ini sehat. Tapi memang sengaja aku nggak uji V terbalik. Saya sudah dikatakan boleh-boleh. Terus terang, saya kalau makan tahu Sumedang, beli Bu, itu 15.000 sekali makan Bu. Bisa pagi saya cek 92, 97. Saya pernah digebek, mungkin Bu Asih belum dengar nih Pak Eko biar cerita. Saya itu ditantang sama seorang jurnalis yang datang ke rumah sama lawyer kita, Mas Arief. Saya tidur tuh jam 1 lebih 17 menit masih kontak-kontakan, Bu. Kemudian saya tidur, kira-kira saya tidur 1,5 jam, 3:30 sudah ngedor pintu, telepon saya, Pak, saya minta tolong dibukain pintu pagar, aku sudah di depan rumah. Gila, 3:30, Bu. Begitu masuk bertiga, yang satu seorang wartawan, kemudian sama Mas Arief. Begitu karena mereka habis perjalanan jauh dari Depok, dari Jakarta, aku kasih kopi biar mata agak melek. Habis makan minum kopi, berempat minum kopi semua. Kalau saya kopi Sandra, kopi santan kara. Selang beberapa menit menjelang sholat subuh. Ini kan subuhnya jam 4, Pak, Bu. Aku ditantang langsung alat saya dikeluarin, udah dipasangin strip, udah disiapin ini, aku tinggal nyoblos. Aku minta di depan kami bertiga, Bapak ngecek tidurnya nggak cukup, kemudian tidak IF, sekarang habis minum kopi, aku minta tolong dicek. Saya juga khawatir Bu waktu itu, wah tak pikir saya paling enggak ini di atas 100 lah. Tapi begitu dicek, mereka tepuk jidat Bu, 74. Ini ada kenangannya. Aku juga heran, wah berarti aku sudah nyaman gitu. Tapi karena untuk menjaga, saya gunakan hanya pada saat hubungan sosial, dalam arti oh ada orang kajatan ya datang makan umumnya gitu. Pede rapat makan nggak takut-takut lah ya. Oh aman dah, tenang. Tapi aku tahu sekali Bu, saya ingin uji V terbalik nanti diarsipkan kalau saya sudah menjalankan minimal adalah 120 hari. GD saya betul-betul di bawah 90. Susahnya karena dengan amanah mobil ini untuk mencapai itu kadang-kadang ya naik jadi 97, kadang 104 gitu, Bu. Itu tanggap batal gitu, tanggap batal. Oke, Bu. Masih ini, Bu, masih jalan kan, Bu, untuk hijabnya? Apa itu, Pak? Ibu kan di foto-foto untuk menunjukkan hijab. Oh, masih Pak. Jadi model. Saingan mahasiswinya nih sekarang. Miracle Pak Eko. Nah, saya sampaikan Pak Eko kalau bisa ini dipatenkan Pak Eko, karena ya banyak memberikan kesembuhan semua orang gitu. Jadi Bapak Ibu yang di sini nggak usah khawatir nanti jadi kucing terus Pak ya, makan protein. Ya Bu, sedang kita diet Pak Eko ini sama Pak Eko, diet Pak Eko tuh enak kok Pak. Nggak enak. Saya kalau jalan cari sate kambing di Madiun tuh sama gulai, was enak udah. Iya. Banyak diet itu kan suruh makan sayur. Padahal bapak-bapak nggak suka. Ini komunitasnya saya lihat banyak bapak ini makan enak sebenarnya. Bertahan 4 bulan aja nanti bisa kok. 10% karbo aja udah. Iya, betul. Iya. Jadi istilahnya maintenance tadi itu untuk yang masak otot tadi kan gitu ya. Tapi karbo terpilih, bukan nasi yang terus-terusan. Nanti nggak kuat lagi pankreasnya. Jadi apa yang kita butuhkan, itu yang kita masukkan. Nah, saya alhamdulillah sejak sekarang udah bulan ke-6 ini, 2 bulan itu BB saya stabil Pak Eko. Kayak Pak Eko itu yang sedikit 10% saja saya masukkan tuh, saya 55, 57 itu nggak pernah udah. 55, 56. Waktu pengikisan lemak 53 saya dibilang sakit lah, kurus banget lah, apalah. Akhirnya saya masukkan karbo tahu itu Pak Warsono aman. Ibu, ini tahu aman. Bu Asih, Ibu menurunkan segitu sekarang stabil di 56, 55 di mana ideal, sangat ideal. Aku tanya biayanya habis berapa Bu? Biayanya nggak ada biaya kok. Makanya Pak Eko ini harus sudah waktunya mendirikan perguruan tinggi Mobi. Oh iya, kemarin ada Dharma Wanita yang
beliau itu nggak DM tapi pingin langsing Pak. Nah, saya kasih nomor Mbak Mary aja, biarin ikut grup DM gitu ya. Wah, Pak Eko itu, monggo Pak Eko. Iya. Minta nomornya kok saya lupa ngasih, ibunya gendut banget memang gitu. Ya Bu, nanti ya. Sebenarnya yang rencana Bu Asih itu saya sudah bicarakan dengan para admin, mampu nggak ngerjainnya, kasih jebalannya hawar-hawar, labu-abu ya. Iya Pak. Kebingungan dengan teman-teman yang harus belajar. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan buatkan silabusnya Bu. Saya akan bantu. Ya Bu Yasih. Saya ini ke teman-teman bapak-bapak ibu nggak usah takut Pak. Santai aja, enak. Yang penting enjoy aja, nggak usah ada pikiran macam-macam. Sampai dulu Pak Eko kan pernah mengeluarkan anggota kita yang bilang halu itu ya. Kasihan sebenarnya sekarang dia nggak. Oh iya. Ya, dulu kan bilang mana bisa sembuh. Diabetes itu penyakit yang sampai mati ada. Halu kan ngacoin di grup 46. Akhirnya sama Pak Eko dikeluarin kan gitu. Aduh ternyata wah sembuh bisa gitu. Ya, makanya maaf. Orang sembuh alhamdulillah. Nggih, Pak Warsono Mas Sambanuan kekerasannya ya. Nah, ini termasuk ini saya lihat anggota yang aktif yang mendapatkan progres yang bagus. 7 orang di saya itu. Termasuk Cuma kalau pernah konsultasi Ibu Sherly itu saya Pak Eko Bu Sherly 4 jam 17 menit Bu. Sama dengan orang Zoom hanya kita bertiga ngobrol. Ya, kayak Bu Sherly itu memang beliau gigih ya, seorang ibu yang worry terhadap putranya itu masih anak-anak, masih panjang gitu, tapi udah kena kayak gitu. Nah, beliau gigih. Kadang saya kalau teleponan tentang menu tuh dengan Bu Sherly itu sampai lama. Nah, Bu Sherly ini chefnya kita, Bapak Ibu ya, chef di 46. Mengkreasikan daging, mengkreasikan masakan yang nggak membosankan, tapi enak dimakan, gitu ya. Itu Pak Eko, jadi saya kasih selamat juga Bu Sherly ini yang ibu yang paling gigih. Ya. Baik, ini belum nongol. Jadi terima kasih banyak Bu Asih, terima kasih banyak Bu Kristina Pak Warsono untuk jawab ini. Ini akan membuka wawasan banyak teman-teman di sini sehingga mereka makin gigih untuk bisa sembuh dari diabetes. Ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Dedi ya. Pak Eko, terakhir saya ke internet katanya pankreas sudah sakit, tidak bisa disembuhkan. Ya, kebetulan pengetahuan saya dan pengetahuan internet berbeda. Internet tidak akan pernah mengatakan diabetes itu pernah bisa sembuh. Tapi di sini sudah terbuktikan dari 13.000 orang, sekitar 30%-nya itu bisa menuju kesembuhan. Kenapa? Karena wawasannya mau terbuka. Kan? Seperti Bu Asih ini juga bisa sembuh karena wawasannya terbuka. Saya suka ketawa-ketawa kan. Iya. Oh, dulu Bu Asih ini kalau menawar bawang merah, bawang putih, mosok cuma gitu, aduh. Dekat sama beliau, tapi sukses. Apel Malang saya 5 kilo nggak boleh dimakan, coba di kulkas. Harus keras memang. Maaf Bu, saya keras sama Ibu, tapi sekarang Ibu ada hikmahnya. Lagi Pak, sudah makan karbo, tidak terlalu ketat kayak dulu. IF juga sudah, nggak IF ya. Jadi bisa kembali normal Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Ya, jadi jawaban Bu Asih menjawab langsung pertanyaan Pak Dedi ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau pankreas itu selalu bisa sembuh. Karena prinsip tubuh manusia bisa merawat dirinya sendiri. Tubuh manusia punya prinsip, punya hukumnya. Yaitu hukum homeostasis dan regenerasi sel. Apabila sel memburuk, pasti dia akan perbaiki. Masalahnya, kebiasaan makan karbohidrat kita selalu memperburuk keadaan. Ya, terima kasih Bu Asih, Pak Warsono, Bu Kristina. Kita ketemu lagi. Terima kasih Sami untuk testimoninya dan penjelasannya.